Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang materi ragam-ragam konseling psikodinamika. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, Tias Nurrahma dengan NIM 078, Naila Sasti Ifada dengan NIM 082, Mustika Dewi dengan NIM 085, dan Siti Zahrotul dengan NIM 088. Psikodinamika menyebutkan bahwa permasalahan pada manusia dapat disebabkan oleh permasalahan pada masa lampau, di mana permasalahan tersebut belum terselesaikan secara tuntas. Dalam artian lain, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau tanpa disadari ternyata juga memiliki dampak kepada masa kini atau masa yang sedang kita jalani. Teori ini menyatakan bahwa kepribadian terbentuk ketika aspek-aspek psikologis ini berkonflik. Seringkali masalah tersebut terjadi pada masa kanak-kanak. Teori psikodinamika sendiri terbagi menjadi 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada teori psikoanalisis yang dicetuskan oleh Sigmund Solomon Freud. Lalu yang kedua ada Gestalt yang dicetuskan oleh Frederick Solomon Peirce. Dan juga ada Adlerian yang dicetuskan oleh Alfred Adler. Konsep dasar psikoanalisis terbagi menjadi 2, yakni konsep dasar manusia dalam konseling psikoanalisis dan sistem teori konseling psikoanalisis. Yang pertama, konsep dasar manusia dalam konseling psikoanalisis. Perilaku serta perkembangan manusia dalam teori psikoanalisis dinyatakan memiliki sifat yang deterministik. Faktor genetik, peristiwa masa lampau, peran sosial, atau lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Menurut Freud, manusia memiliki tenaga naluriah berupa libido atau dapat disebut juga dengan life instinct. Lalu selanjutnya sistem teori konseling psikoanalisis yang terbagi menjadi 2, yaitu struktur kepribadian dan struktur mental. Struktur kepribadian psikoanalisis memandang bahwa terdapat 3 unsur dari struktur kepribadian, yakni id, ego, dan superego. Di mana id ini cara kerjanya adalah dengan mengejar kesenangan dan menghindari ketidaknyamanan dan perasaan sakit. Id ini adalah dorongan naluriah yang menuntut pemuasan. Sedangkan ego merupakan komponen psikologis pada diri manusia yang mengemban tugas membentuk keselarasan antara naluri dengan keadaan lingkungan luar. Lalu superego merupakan moral dan hukum kepribadian. Superego inilah yang dapat menyadarkan manusia antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang salah. Nah, impuls-impuls dari id tadi dapat dihambat oleh superego ini. Lalu ada yang kedua, struktur mental, di mana isinya adalah kesadaran, kenirsadaan, dan ambang sadar. Di mana kesadaran merupakan sesuatu pemikiran yang disadari, sedangkan kenirsadaan berupa dorongan yang bersifat alamiah serta peristiwa masa lampau yang sifatnya traumatis. Sedangkan ambang sadar merupakan memori mengenai keadaan masa lalu yang dapat sewaktu-waktu dipanggil atau dimunculkan ketika diperlukan. Menurut Freud, dasar pemahaman permasalahan dan gangguan pada manusia dipengaruhi oleh perkembangan psikoseksualnya loh. Berikut adalah tahapan perkembangan psikoseksual. Yang pertama, fase oral, usia 0-1 tahun, di mana mulut merupakan pusat kenikmatan pada manusia. Lalu fase anal usia 2 hingga 3 tahun, di mana pusat kenikmatan individu ada dalam anus, seperti aktivitas menahan dan mengeluarkan air besar. Fase palis usia 4-5 tahun, di mana pusat kepuasan individu beralih ke alat kelamin. Lalu fase laten usia 6 hingga 12 tahun, di mana individu mulai dapat merasakan adanya beragam bentuk kekangan seksual. Lalu yang terakhir ada fase genital yang terjadi pada usia 12 tahun ke atas, di mana alat reproduksi mulai matang dan psikis libido mengarah pada heteroseksual. Konsep dasar Gestalt terbagi menjadi 2, yaitu saat sekarang dan juga urusan yang tak selesai. Yang pertama, saat sekarang. Pendekatan Gestalt mengasumsikan bahwa tidak ada yang ada selain sekarang. Artinya, masa lalu telah terlewati dan tidak dapat diulangi, sementara masa depan belum dilalui. Jadi, masa kini menyelesaikan semua masalah yang dialami manusia.
Manusia yang menyimpang dari masa kini dan justru berfokus terhadap masa depannya akan cenderung menghadapi perasaan cemas yang pada akhirnya justru menjadikan terciptanya jarak antara masa kini dan nanti. Peirce meyakini ketidaksediaan dan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas diri sendiri oleh sebagian orang dibenarkan dengan cara bergantung pada masa lalu. Dalam hal ini, konselor mengemban peran untuk menyadarkan konseli bahwasanya apa yang ia lakukan saat ini merupakan salah satu bentuk kesadaran. Yang kedua, ada urusan yang tak selesai. Menurut Peirce, ini mengacu pada konflik pada masa lampau, terutama konflik yang sifatnya traumatis dan sulit yang tidak menghasilkan resolusi atau tidak ditangani secara dalam kehidupan konseli. Masalah serta emosi masa lampau yang belum terselesaikan akan mengendap menjadi konflik. Dalam hal ini, emosi yang muncul seperti dendam, marah, kebencian, sakit hati, kecemasan, rasa diabaikan, dan seterusnya. Dalam bukunya, Savaria mengungkapkan perasaan frustasi dan ketidaknyamanan dapat memicu terjadinya masalah yang belum terselesaikan. Situasi seperti ini dapat ditemui pada konseli pengidap gangguan post-traumatic stress disorder, di mana konseli seakan-akan masih merasakan dan mengalami hingga saat ini. Tujuan konseling ini tidak lain guna memunculkan situasi yang belum konseli selesaikan, sehingga konseli mampu mencapai tingkatan pemahaman diri, juga menentukan pemecahan yang sesuai bagi konseli dengan dukungan konselor. Selanjutnya ada konsep dasar Adlerian, terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pandangan hakikat manusia. Jenis terapi ini menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial di mana kekuatan sosial dan usaha pencapaian tujuan dapat membentuk sikap. Perjuangan terpenting bagi manusia adalah pencapaian makna yang bertujuan untuk mendefinisikan identitas dan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Cara terapi Adler yang pertama ada holisme, yaitu pandangan secara keseluruhan, yang berarti manusia dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua ada teleologi atau berorientasi tujuan. Adler mengubah definisi mengenai perilaku serta kehidupan manusia dengan asas ini. Selanjutnya ada persepsi subjektif tentang realitas. Menurut Corey 1990, hal ini mencakup persepsi keyakinan individu serta kesimpulan dan orientasi fenomenologis yang meliputi memandang dunia melalui kerangka acuan subjektif konseli. Penjabaran realitas subjektif individu meliputi perasaan, persepsi individu, pikiran, nilai, keyakinan, serta kesimpulan individu. Adlerian mencoba melihat dunia diri kerangka acuan subjektif konseli. Yang ketiga ada pola kepribadian manusia. Manusia diintegrasikan oleh tujuan hidup. Keunikan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dimanifestasikan dengan perasaan, pikiran, sikap, keyakinan, dan juga tindakan. Hal-hal tersebut dinilai mencerminkan rencana hidup individu serta memberikan peluang untuk perjalanan menuju tujuan hidup yang telah ditentukan secara mandiri. Untuk mencapai kesatuan dan pola kepribadian manusia diperlukan 1. Perilaku yang terarah, 2. Berjuang untuk keunggulan, 3. Gaya hidup. Yang terakhir ada interest sosial dan perasaan bermasyarakat. Hubungan pertemanan, pekerjaan, keluarga, dan kasih sayang dinilai dapat menjadi arahan individu untuk menuju 3 tugas utama dalam hidup. Penganut Adler mengatakan bahwa ketiga fungsi atau tugas hidup manusia dapat dikatakan sebagai fungsi utama yang harus dapat dikuasai. 3 tugas tersebut yaitu A. Hubungan sosial terhadap teman, B. Tanggung jawab dalam kerja, dan C. Hubungannya dengan keluarganya dan semua orang yang dia cintai. Minat sosial merupakan tujuan capaian dari konseling. Manusia dengan minat sosial rendah akan cenderung merasa tidak sehat. Sebaliknya, minat sosial yang baik akan menjadikan individu merasa sehat. Lalu ada urut-urutan kelahiran dan hubungan adik kakak. Terapi Adlerian mengidentifikasikan posisi psikologi, anak pertama, kedua, anak tengah, bungsu, dan tunggal. Sebagian besar masalah yang dialami manusia oleh penganut aliran Adler sebagai masalah yang bersifat sosial. Hal tersebut menjadi dasar mengapa hubungan keluarga dikaitkan dalam problem manusia. Didasarkan pada terapi Ansbacher, Dreyfus, dan Adler dalam Corey 1990, A. Anak sulung sedikit dimanjakan sebagai pusat perhatian.
B. Anak kedua biasanya mencari titik kelemahan sang kakak untuk mendapat pujian yang tidak bisa diraih oleh sang kakak. Yang C. Anak di tengah cenderung memiliki sikap mengasihani diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan problem child. Yang D. Anak bungsu umumnya cenderung dimanja. Yang E. Anak tunggal memiliki masalah yang berbeda, namun ia juga memiliki sifat seperti anak sulung. Perkembangan pada masa kanak-kanak sangat dipengaruhi oleh peran keluarga. Hal ini sangat ditekankan oleh Adler dalam konstelasi sosial. Keluarga berperan sebagai hubungan yang menjadi wadah pengembangan kesadaran diri. Kesimpulannya, psikodinamika merupakan teori yang mencoba menjelaskan sifat dan perkembangan kepribadian. Teori ini ditemukan pertama kali oleh Sigmund Freud. Psikodinamika ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu psikoanalisis, gestalt, dan Adlerian. Psikoanalisis sendiri merupakan kepribadian manusia menurut Freud dapat didefinisikan melalui 2 konsep, yakni struktur kepribadian dan struktur mental. Dalam pandangannya, Freud membagi pikiran manusia menjadi 3 wilayah, yaitu id, ego, dan superego. Yang kedua ada gestalt. Pengertian dari gestalt sendiri yakni pandangan gestalt tentang manusia ialah individu dapat mengatasi permasalahan yang ada di hidupnya, terutama jika menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang ia alami. Konsep dasarnya ada saat sekarang yang merupakan masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani, yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yakni masa sekarang. Dan yang kedua yaitu urusan yang tak selesai, yaitu konflik di masa lalu yang sulit dipecahkan masalahnya sampai saat ini. Dan yang terakhir Adlerian sendiri yang memiliki konsep dasar mengenai pandangan hakikat manusia, perseptik subjektif tentang realistis, pola kepribadian manusia, perasaan bermasyarakat, urutan kelahiran dan hubungan adik kakak. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang dimiliki teori psikodinamika. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.